Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk menyaksikan upacara orang meninggal yang ada di Bali. Kalau orang Balinya bilang ini adalah upacara Pitrayatnya, yaitu upacara orang meninggal. Dimana yang meninggal hari ini adalah salah satu keluarga besarku, yaitu almarhum Mangku Ketut Rai. Nah, almarhum ini lahir pada 7 Februari tahun 1942. Itu artinya almarhum lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan almarhum meninggal pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Dan almarhum akan diupacarakan pada tanggal 4 Juni tahun 2024 pada hari ini. Kain putih yang digunakan oleh masyarakat Hindu yang ada di Bali ketika ada upacara orang meninggal itu tidak sembarangan orang yang bisa menggunakannya. Kain putih yang ada di kepala itu artinya orang itu adalah salah satu keluarga besar dari pihak almarhum. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya kain putih. Soalnya saya adalah salah satu keluarga besar dari pihak almarhum. Dan dari upacara ini akhirnya saya tahu wajah-wajah keluarga besar saya yang sebenarnya. Jadi situasi di luar masih belum rame ya, soalnya belum jam 10 dan ini dijalankan jam 10 ya teman-teman. Sebelum almarhum itu dibawa ke kuburan, itu biasanya almarhum itu dibersihkan terlebih dahulu atau dimandikan. Nah, dimana yang memandikan ini adalah semua anggota keluarga yang ada di saat itu. Dan juga almarhum itu dikasih kaman, baju, dan lain sebagainya. Nah, di dalam upacara ini itu dipimpin oleh pemangku yang ada di saat itu. Dan juga anggota keluarga juga memberikan bekal kepada almarhum. Ada yang 2.000, 5.000, 10.000, dan lain sebagainya. Nah, ketika almarhum ini udah bersih, almarhum itu ditaruh lagi di atas freezer. Dan di sini saya pertama kali melihat di mana anggota keluarga itu menarikan tarian pendek di depan almarhum. Nah, karena saya penasaran apa maksud dari tarian ini, saya tanyakan langsung kepada orangnya. Tari pendek. Jadi menyenangkan dia senang. Ya, dia senang. Oh, gitu. Biar lancar. Jadi lagi lah. Karena jam hampir sudah menunjukkan jam 10, di sini saya melihat sudah banyak banget warga yang berdatangan ke rumah almarhum, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Bertiga beli ayam. Bapak kok datang? Karena jam sudah menunjukkan lebih jam 10, akhirnya almarhum dijalankan menuju ke kuburan. Mang, asik. Selama perjalanan almarhum menuju ke kuburan, di sini saya menemukan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang pertama itu, saya melihat bapak-bapak yang menggunakan masker hitam itu menggunakan mobil. Dia menggunakan pengeras suara yang sangat-sangat nggak masuk akal. Kata masyarakat setempat, katanya bapak ini sering lalu lalang di Jalan Sangsit ini dengan mobil dan pengeras suara yang dia gunakan. Dan yang kedua, di sini saya melihat teriakan histeris dari subscriber saya yang sedang lagi sekolah di SD Negeri 4 Sangsit. Dan yang terakhir yang angkat almarhum itu semangatnya luar biasa banget. Di desa Sangsit ada dua kuburan, kuburan di sebelah utara dan kuburan di sebelah selatan. Nah, almarhum yang satu ini itu akan menuju ke kuburan yang sebelah selatan. Jadi sebelum ke sana, salah satu keluarga itu harus sembahyang di perempatan yang ada di desa Sangsit.
Langsung semua kata-kata. Bang semangat aja. Perkiraan untuk sampai di kuburan ini sekitaran 100 meteran lah ya, kurang lebih ya. Dan di belakang masih banyak banget nih. Dan akhirnya kita sampai di kuburan yang ada di sebelah selatan. Sebelum almarhum itu ditempatkan di tempat pembakaran, almarhum itu harus mengelilingi tempat pembakaran sebanyak 3 kali. Dan datanglah almarhum yang kedua, di mana hari ini ada 2 almarhum yang akan diupacarakan. Nah, untuk almarhum yang kedua ini bernama Mangku Nyoman Darmada. Yang mendapatkan tempatnya lebih baik dan lebih baik lagi apa yang dia berbuat biar bisa diampuni perbuatannya itu, agar dia mendapatkan tempat yang lebih bagus lagi. Pesannya mugi-mugi dan yang mampu mulihkan binakadi kena sarane patut manut dari dua kalma. Jika aku jadi pertama, mugi-mugi nabi dia datang pasti ke resa jerone mampu kari mau kok pasti ngelah diwangan depan. Tapi ada pakai sapi sih mungkin baik sengaja. Doa pokoknya doa restu itu lah. Kain putih yang ada di kepala itu harus dilepaskan ketika sampai di tempat kuburan. Dan di sini saya lupa untuk melepaskannya, tapi untungnya ada anak kecil yang mengingatkannya. Dan ketemu lagi sama belinya. Asik, sukses selalu deh. Ya, siap. Di sini saya memperhatikan ada 2 kubu petugas yang mengabukan kedua almarhum. Yang pertama itu berasal dari Ketewel dan yang kedua ini saya tidak tahu berasal dari mana. Tapi di sini saya berhasil memvideokan nomor HP dari petugas tersebut. Nah, jalan-jalan be. Malum jalannya. Selama proses mengabukan kedua almarhum, di sini saya melihat masyarakat yang masih berada di kuburan itu dikasih yang namanya kopi, teh, nasi dan lain sebagainya. Nah, karena saya masih di sini dan saya akan merekam sampai akhirnya Masa dulu guys. karena proses mengabukan kedua almarhum itu sudah selesai dan tujuan selanjutnya kita itu adalah menuju ke Pantai Segara. Dan inilah perjalanan kita menuju ke pantai. Oke, saya berada di depan Pura Beji sekarang ya, dan yang lainnya masih di sana di belakang. Soalnya saya membawa motor bro ya. Halo. Dan jarak kuburan dari pesisir pantai itu kurang lebih 2 kilometeran. Dan yang pertama udah sampai, sekarang nunggu yang kedua. Dan untuk cuaca hari ini panas banget, nggak ada hujan ya. Tapi kemarin itu ada hujan, yang kemarin ya. Tapi sekarang cerah banget guys, mantap ya. Tapi panas banget bro. Dan akhirnya kita semua sampai di tempat tujuan, yaitu di pesisir pantai yang ada di pelabuhan. Sambil menunggu pemangku menyiapkan semuanya, aku ingin menikmati es krim dulu dari mas-mas yang satu ini. Masnya siapa namanya? Mas Yuda, Mas Yuda. Dari Jawa mana mas? Lumajang. Lumajang. Wah mantap, jauh ya dari sini ya. Lih, es tua bang Lih. 5.000 aja. Pasang mau susu Ben. Jangan minta habis sing. Mesti tak bil loh Teman loh, jangan. Wih, deh. Nama sekian. Oh. Oke. Asli mana beli? Tapi Yang beli ya. tiangnya boleh suruh tua-tua boleh kumpulan. Kumpulan. Oke. Siap. Ini untuk rasanya nggak kayak tua-tua yang diminum di jalanan itu ya. Ini lain nih. Manis ini ya. Manis dikit. Pokoknya cobain deh ya. Kalau main ke Beleleng minum ini. Beli enak aja kayak gini belanja tilah harganya nih. Tilah kan berarti.
Dan selanjutnya itu abu dari kedua almarhum itu akan dihanyutkan di pesisir pantai. Ada yang di pesisir pantai, ada juga yang di tengah pantai. Dan di sini juga saya melihat bocil-bocil yang ada di pantai udah siap untuk berebutan apa sih isi dari kain putih itu. Nah, menurut saya pribadi kayaknya si bocil-bocil itu hanya ingin mengambil sesari yang ada di dalam Banten. Sekarang 3 belah ganjur lagi dimainkan. Di sini 1, di sebelah sana 2. Pokoknya greget banget, bro. Untuk almarhum yang ketiga ini berasal dari Sudaji atau dari Sinabon, saya sedikit lupa. Jadi hari ini ada 3 almarhum yang diabukan. Setelah upacara di pesisir pantai itu selesai, atau istilah lainnya adalah melakukan pembersihan terhadap almarhum, selanjutnya itu kita akan menuju ke pura dalam untuk menempatkan almarhum. Dan beginilah situasi di kuburan saat ini ya. Sepi banget dan pihak keluarga dari almarhum melakukan bersih-bersih ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan budaya dan tradisi yang ada di Bali, bantu like dan subscribe. See you next video. Bye bye.